Selamat malam jemaat sekalian. Biasanya Rabu malam itu adalah pertengahan minggu, dan di Indonesia mungkin belum banyak yang membuat menjadi kebiasaan untuk berkumpul pada pertengahan minggu sebagai suatu jemaat, berdoa bersama-sama, mempelajari firman Tuhan. Tapi ini adalah suatu kebiasaan yang baik. Oleh sebab itu, maka GBIA Grafe, GBIA perlu menjadikan ini suatu kebiasaan dan suatu hal yang lumrah, ya, supaya semua orang Kristen itu berdoa secara jemaat. Jadi, karena kita mau berdoa nanti sesudah ini, maka kita mau belajar tentang doa juga. Mari kita buka Matius pasal yang ke-6, kita baca ayat 5 sampai 8. Matius pasal yang ke-6 ayat 5 sampai 8. Oke. Kalau sudah dapat, kita akan baca silih berganti. Saya mulai dulu ayat 5. Jemaat sekalian ayat 6, saya 7, kemudian jemaat 8. Oke, kalau sudah dapat Matius pasal 6, saya akan mulai ayat yang kelima. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Lagi pula, dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah begitu rapinya tersusun bagi kami. Tinggal kami buka dan kami baca, maka Engkau berbicara kepada kami lewat kata-kata itu. Kami mau mempelajarinya. Tuhan bantu kami untuk fokus dan memperhatikan kehendak-Mu di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Malam ini saya ingin berbicara mengenai apa bedanya cara berdoa orang baptis fundamental. Apa bedanya? Orang Yahudi, orang Katolik, orang karismatik, orang Injili, orang baptis fundamental, beda-beda cara berdoanya. Kenapa? Kok bisa? Ya tentu jawaban sederhananya karena konsepnya berbeda. Nah, kita bisa substitusikan kata konsep ini dengan doktrin, karena doktrinnya berbeda, pengajarannya berbeda. Kalau konsepnya berbeda, ya pasti hasilnya, nanti bunyi doanya, cara berdoanya, isi doanya, semuanya berbeda. Jadi karena konsepnya berbeda, tapi saya ingin mengajak kita melihat pada malam hari ini, kita fokus kepada satu area, yaitu masalah ekspektasi. Ekspektasi itu adalah harapan. Jadi ekspektasi seseorang, ya, ketika seseorang berdoa itu adalah apa yang dia harapkan dari Tuhan. Ketika dia mau meminta sesuatu kepada Tuhan, apa ekspektasi dia? Apa yang dia harapkan? Apa yang menurut dia wajar atau bisa terjadi atau akan terjadi? Ini adalah ekspektasi dia. Dan tergantung dari bagaimana atau apa ekspektasi seseorang akan membuat dia berdoa dengan cara yang khas. Nah, ya. Dan disinilah perbedaannya cara orang baptis fundamental berdoa. Oke, kita mau lihat mulai dari isi doa dulu.
isi doa. Jadi apa ekspektasi? Jikalau ekspektasinya, mungkin Tuhan pasti akan mengabulkan doa kita. Apa saja permintaan kita pasti akan dikabulkan. Kalau itu ekspektasinya, hasilnya, maka semua orang akan minta-minta sama Tuhan. Ya kan? Wajar dong. Kalau harapan kita, kalau ekspektasi kita, kalau saya berdoa, apa saja pasti akan dikabulkan, maka siapapun pasti akan, kalau gitu minta. Karena kalau kamu minta, pasti akan dikabulkan. Kadang-kadang saya nonton video pendek, entah di mana, ada orang yang bagi-bagi, nggak tahu dia mau pansos atau mau cari follower atau gimana. Ada orang yang random di jalanan, kemudian disuruh, nih saya beliin kamu apa saja di Indomaret gitu. Kamu boleh pilih. Lalu dia kebingungan, tapi dikasih waktu 1 menit. 1 menit kamu boleh pilih barang apa saja, saya beliin. Saudara, kalau Anda punya Tuhan yang bisa mengabulkan apa saja permintaan Anda, itu bukan cuma Indomaret, saudara. Itu seperti Anda dibawa ke super mall gitu, entah di Kelapa Gading kah, di GI kah, di di Karawaci kah, di apapun, lalu dibilang apapun di mall ini kalau kamu beli, dikabulkan. Kira-kira Anda mau minta apa? Kalau itu konsepnya, kalau ekspektasi kita bahwa Tuhan akan mengabulkan setiap permintaan kita, maka semua orang akan minta, dan minta terus. Maka isi doanya adalah permintaan terus. Tuhan, berikan saya ini. Tuhan, minta ini. Tuhan, minta itu. Sayangnya, itu bukanlah ekspektasi yang tepat, saudara. Dan, apalagi ditambah lagi, kalau kita meminta, pasti akan dikabulkan asal memiliki iman. Asal kamu percaya. Ya, iman kamu sebesar biji sesawi saja. Nah, beberapa bulan yang lalu, saya membawa hamba-hamba Tuhan, GBIA, untuk pergi ke museum benda-benda Alkitab. Di situ melihat biji sesawi. Saudara, itu sungguh benar-benar adalah biji yang sangat kecil sekali. Dan Tuhan Yesus bilang, kalau biji sesawi ini, yang sekecil ini melambangkan iman seseorang. Ya, iman kamu sebesar biji sesawi ini aja. Kamu bisa berkata kepada gunung ini, terbantunlah ke dalam laut. Luar biasa. Gunung, saudara. Gunung. Ya. Kalau bola tenis kamu campakkan ke laut itu gampang. Tapi kalau gunung, siapa yang bisa mengangkat gunung itu lalu kemudian dicampakkan ke laut? Tapi dengan iman sebesar biji sesawi. Kalau begitu, saudara, seandainya ini konsepnya, seandainya ini ekspektasinya, ini akan menghasilkan doa yang meyakinkan diri sendiri. Saya harus beriman, saya harus percaya. Saya percaya. Kalau gitu dalam doanya, saya percaya, kami percaya Tuhan, kami yakin dan percaya, kami beriman. Kenapa? Karena konsepnya, asal kamu percaya dan beriman, pasti akan dikabulkan. Nah, tetapi sekali lagi itu juga bukan konsep yang benar. Nah, saya bisa menghabiskan semalaman berbicara mengenai konsep yang salah-salah semua. Tetapi ini saya pakai beberapa contoh untuk mewakili saja. Ya. Jadi saya mau berbicara mengenai konsep yang benar, kalau begitu. Kalau konsep yang salah itu akhirnya menghasilkan doa-doa yang salah, maka kalau gitu kita perlu konsep yang benar. Ekspektasi kita, Tuhan itu seperti apa? Ya. Ekspektasi kita, kalau kita minta kepada Tuhan itu bagaimana? Yang benar harusnya adalah pemahaman bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik. Ini konsep yang benar. Ya. Kalau kita baca, tadi kita baca pasal 6, di pasal 7-nya, ya, itu Tuhan berkata dia adalah Bapa yang baik. Bapa yang baik itu tahu memberikan apa yang baik bagi anak-anaknya, dan pasti akan memberikan roti atau ikan, sekalipun permintaan anaknya itu adalah batu dan ular. Sekalipun anaknya tidak tahu meminta yang baik, sekalipun anaknya meminta hal yang jahat, tetapi Bapa yang baik ini tahu memberikan yang baik, yang terbaik. Ini konsep yang benar.
Jadi perubahan apa yang akan terjadi kalau kita punya ekspektasi begini? Oh, kalau saya berdoa, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi saya. Maka ini akan membuat kita meminta yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena konsep saya adalah, oh, Tuhan tahu yang lebih baik. Tuhan yang paling tahu, Tuhan tahu yang terbaik. Maka kalau begitu saya akan minta apa yang Tuhan pikir terbaik. Itu konsepnya. Jadi membuat kita berpikir, kalau begitu kehendak Tuhan apa ya? Kalau begitu menurut Tuhan yang terbaik apa ya? Kalau begitu pilihan, seandainya Tuhan yang membuat pilihan, pilihan mana yang Tuhan buat? Ini konsepnya. Untuk menjawab pertanyaan itu, maka kita didorong untuk belajar lagi, belajar tentang Tuhan. Karena dengan mengenal Tuhan, kita akan tahu juga pilihan-pilihan Tuhan. Bahkan kita akan tahu hal-hal yang, oh, Tuhan tidak mungkin memilih ini. Tuhan tidak mungkin akan mengizinkan ini. Dulu di Amerika ada populer WWJD, What Would Jesus Do? Saya nggak tahu hari ini masih populer atau enggak. Konsep dari WWJD ini, What Would Jesus Do, adalah bertanya pada diri sendiri, kira-kira kalau Yesus di posisi saya, apakah yang akan Yesus lakukan? Nah, jadi kalau kita berdoa, kita bertanya, apakah ini yang Tuhan inginkan? Kalau nanti di ujung doa mau saya tutup dengan dalam nama Tuhan Yesus, apakah benar isi doa saya sebelumnya diinginkan oleh Tuhan Yesus? Disetujui oleh Tuhan Yesus? Kalau kita nanti mau berdoa, biarlah kehendak-Mu yang jadi, apakah isi doa kita benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan? Jadi ekspektasi kita tentang apa yang Tuhan inginkan ini, jawaban Tuhan, itu akan membuat kita malah berpikir, belajar, mencari tahu, dan menyamakan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kehendak-Mu yang terbaik itu yang saya inginkan. Jadi apapun jawaban Tuhan, saya akan terima. Sekalipun seandainya Tuhan tidak mau mengabulkan permintaan saya, tetapi kalau itu yang terbaik, Tuhan, saya mau itu. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Bagaimana? Oh, doa Tuhan Yesus luar biasa sekali. Sekalipun dalam hatinya, secara manusiawi, ada rasa gentar, dia ada rasa antisipasi akan hal-hal yang buruk akan terjadi kepada dia. Namun dia masih bisa berdoa kepada Bapa, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Nah, saudara, ini ekspektasinya. Jadi, kalau kita punya ekspektasi yang benar, tidak perlu seorang Kristen menuntut bahwa Tuhan segera menjawab doa dia. Karena Tuhan yang tahu yang terbaik, kalau begitu Tuhan tahu juga timing yang terbaik, kapan mengabulkannya, kapan memberikan, menjawab doa saya. Atau bahkan tidak usah dikabulkan sama sekali juga nggak apa-apa. Tidak menuntut, ya. Tidak menuntut Tuhan harus segera, sekarang juga. Tuhan harus dikabulkan, tidak perlu menuntut seperti itu. Karena konsepnya adalah Tuhan tahu yang terbaik. Dan Tuhan akan memberikan yang terbaik. Nah, saudara, kalau ada kemungkinan bahwa kita tahu doa kita, wah, ini kayaknya nggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka kita sendiri merasakannya, dan kita akan bilang, oh kalau gitu nggak jadi Tuhan. Malah kita sendiri yang membatalkan doa kita, karena ini nggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sesudah saya baca-baca, saya pikir-pikir, saya renungkan, saya doakan, ternyata nggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Oh, kalau gitu nggak usah. Karena konsep kita, ekspektasi kita, bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi, saudara, bisa atau tidak kita meminta apa yang kita inginkan? Bisa. Ya, kita tetap boleh meminta keinginan kita, tetapi
sekaligus sambil kita meminta supaya Tuhan memberikan yang terbaik. Tuhan tetap memperhatikan keinginan-keinginan kita, preferensi kita, apa yang kita sukai. Tuhan tetap mendengarkan, Tuhan tahu. Tetapi sekaligus kita meminta yang terbaik dari Tuhan. Jadi, kalau kita terapkan ini ke seluruh doa kita, betapa luar biasanya. Banyak anak muda di sini, tentu doa anak muda itu ada beberapa hal yang penting. Ya. Kalau mengenai sekolah masa depan, ya mungkin supaya Tuhan memberikan kesempatan yang baik. Kalau mengenai pekerjaan, supaya Tuhan menyediakan. Kalau tentang pasangan hidup, mungkin supaya Tuhan mempertemukan, memperkenalkan dengan yang tepat. Itu semua isi doa kita itu, dan apa yang kita minta kepada Tuhan akan berubah tergantung dari pemahaman kita, konsep kita, ekspektasi kita, bagaimana nanti Tuhan menjawabnya. Lalu kemudian kita lihat caranya sekarang. Cara berdoa. Tadi saya sudah singgung sedikit bagaimana caranya orang baptis fundamental berdoa. Ya. Karena ternyata berbeda dengan cara orang Yahudi. Kalau orang Yahudi kan dia harus menengadahkan tangannya. Ya kan? Kalau kita melihat orang-orang Yahudi ortodoks sekarang, mereka itu pakai ada semacam selempang ditaruh di atas kepalanya begitu, lalu kemudian mereka harus menengadahkan tangannya, katanya menandakan tangan yang suci, yang tidak berdarah dan lain sebagainya. Kalau agama yang lain lagi, ada yang nungging sampai kepalanya jedot ke tanah, ada lagi yang kalau berdoa mesti pakai ini, ritual itu, dan lain sebagainya. Ada yang berdoa dengan cara yang mengangkat tangannya begitu, berdoa dengan bagi 1001 macam cara berdoa. Tetapi orang baptis fundamental berdoa bagaimana? Kenapa cuma begini saja? Bahkan kadang-kadang tangannya nggak harus dilipat, bahkan matanya kadang-kadang melek, bahkan kadang-kadang sambil melakukan aktivitas yang lain. Kenapa demikian? Bagaimana cara yang benar untuk berdoa? Sekali lagi, tergantung dari konsepnya, ya kan? Ekspektasinya. Jadi, ini sangat berhubungan dengan konsep seseorang tentang Allah. Allah itu seperti apa? Ya. Apakah Allah itu seperti manusia? Karena kalau konsepnya begitu, ya, maka akan mempengaruhi semuanya. Orang biasanya kita lihat di TV mungkin ada demonstrasi. Waduh, kalau ada demo, orang rame-rame kumpul, berjalan, katanya massa, demo, akan mengajukan tuntutan, mau supaya suara mereka didengar, gitu kan? Sehingga dengan ramenya orang, dengan jumlah massa yang besar, dengan bunyi teriakan-teriakan yang keras, bahkan dengan ancaman anarkisme, seolah-olah akan membuat tuntutan mereka itu dikabulkan. Apakah Tuhan seperti itu? Ya. Apakah berdoa kepada Tuhan seperti kita demo? Karena kalau begitu, tidak heran bahwa kalau doa itu mesti kayak mengeroyok Tuhan rame-rame. Makanya ada istilah doa keroyokan. Seperti apa sih doa keroyokan itu? Mari kita buka suara sama-sama, ya kan? Kita berdoa. Biasanya kalau doa syafaat begitu, ya, di sebagian gereja, doa syafaat, kita buka suara sama-sama, lalu kemudian semuanya langsung di satu sudut begini, di satu sudut di sana, dan semuanya rame-rame. Saudara, tidak ada yang tahu apa yang didoakan oleh tetangganya kiri kanan, depan belakang, nggak ada yang dengar, ya, karena dia sibuk berdoa dengan kata-kata dia sendiri. Sampai akhirnya makin lama, makin sedikit, makin senyap, sampai akhirnya tinggal satu orang dan biasanya dia adalah pemimpin doanya. Akan malu sekali pemimpin doanya kalau dia selesai duluan dibandingkan jemaatnya. Jadi dia akan berdoa terus, dia akan doa sampai semuanya udah selesai, tinggal dia sendiri baru kemudian amin. Ini doa rame-rame,
Tetapi amin, 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 tidak ada kesehatian. Kalau memang konsepnya kita sedang mendemokan, sedang menyerukan kata-kata kita ke Tuhan, maka benarlah ada pengorganisiran doa akbar. Ya kan? Kumpulkan 100.000 umat di GBK, di JIS, di mana gitu. Supaya rame-rame kita berdoa sama-sama. Seolah-olah dengan jumlah yang banyak itu, Tuhan akan mendengarkan atau mengabulkan permintaan, tuntutan. Kalau demo biasanya ada slogan-slogan, ada yel-yelnya. Ya kan? Demo, namanya juga demo. Kalau begitu doa juga pakai dong. Ya kan? Makanya kalau gitu masukkan haleluya, puji Tuhan dalam nama Yesus, dan kata-kata Kristiani lainnya semuanya dimasukkan ke dalamnya supaya itu menjadi suatu slogan, seolah-olah kita sedang meneriakkan hal-hal itu kepada Tuhan. Tetapi ya kalau begitu maka Tuhan itu seperti apa? Apakah demikian konsep Tuhan? Ya. Kalau demo malahan ada yang puasa. Pernah lihat orang protes ini? Puasa, saudara? Wah, dia sampai ada yang ekstrim sekali. Dia jahit mulut dia sendiri. Pernah lihat nggak? Ya, dia mau protes, lalu dia mogok makan, lalu untuk membuktikan keseriusan dia jahit mulutnya. Ternyata hanya beberapa belas hari. Lalu kemudian masuk rumah sakit, jahitannya dibuka, dikasih makan secara paksa. Ternyata tidak bertahan lebih dari beberapa belas hari, saudara. Ya, kalau misalnya seperti itu, doa juga bisa kok, ada doa puasa. Nah, siapa di sini yang pernah doa puasa? Saya nggak pernah. Saya selalu doanya kenyang. Ya. Saya tidak pernah doa puasa. Tapi kenapa? Karena saya nggak pernah mogok makan di hadapan Tuhan. Ya. Tidak pernah saya mengancam Tuhan, kalau tidak dikabulkan, maka saya tidak mau makan. Mungkin Tuhan akan ketawa-ketawa dari surga, begitu kan? Coba, mau lihat berapa lama kamu tahan lapar kamu itu. Ya. Tuhan mau lihat juga. Kalau, ya apa ekspektasi kita? Tuhan itu seperti apa? Apakah puasa itu akan membuat doa kita lebih didengar oleh Tuhan? Kalau seperti berdoa kepada manusia, saudara, itulah yang dilakukan oleh para penyembah berhala. Dan itu yang diolok-olok oleh Elia. Kalau Anda baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 18, kita tidak sempat karena sudah. Di ayat yang ke-27, ayat yang ke-28, itu para Nabi Baal dan Asyera, mereka disuruh untuk mengolah suatu lembu, ditaruh di atas mezbah, lalu kemudian diadakan suatu semacam pembuktian. Allah mana yang akan menjawab dari langit dengan api dan menerima kabar korban itu, itulah Allah yang sebenarnya. Lalu mereka keliling-keliling itu mezbah katanya. Lalu kemudian Elia bilang, karena sudah agak lama, sudah mulai tengah hari gitu, sudah dari pagi sampai tengah hari, Elia mulai mengolok-olok mereka, ayo panggil lebih keras, katanya. Siapa tahu dia sedang tidur, si Baal. Ya. Siapa tahu dia lagi pergi. Siapa tahu dia tidak mendengar. Ayo panggil lebih keras. Usaha, doa kamu kurang keras. Lalu katanya mereka mulai berteriak dengan lebih keras, bahkan sampai menoreh-noreh diri mereka. Ini yang dilakukan para penyembah berhala. Karena mereka berdoa di depan patung, yang walaupun punya dua mata dan punya telinga, tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat. Dan mereka merasa bahwa mereka harus ngomong entah gimana caranya supaya dewanya mendengarkan dia. Tapi kan bukannya Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup, yang kita ngomong satu kali saja dia sudah dengar, bahkan kita belum doa pun, Tuhan sudah mendengar dan sudah tahu. Oleh sebab itu, jadi konsepnya yang benar itu seperti apa? Kalau benar Allah itu adalah Allah yang hidup,
Dan dia sudah tahu segala sesuatu, maka dia tahu apa yang ada di dalam hati kita. Tidak perlu kita berdoa sebagaimana orang-orang yang tidak mengenal Allah berdoa. Jangan sampai doa kita isinya sama atau caranya sama. Harus berbeda. Nomor satu, pemahaman kita adalah kita sedang berbicara kepada Allah yang maha tinggi. Maha tinggi berarti ini adalah pribadi yang layak disembah, layak dipuji, dan layak dihormati, yang kita segani. Kalau Allah ini adalah Allah yang maha tinggi, saudara, maka seperti yang kita baca di Matius pasal 6 itu, kalau kita baca ayat 9 dan seterusnya, Tuhan mengajarkan gimana caranya berdoa, dimulai dengan dikuduskanlah namamu, dengan memuliakan Tuhan. Ini adalah sesuatu yang alamiah ketika kita berbicara kepada orang yang jauh lebih tinggi daripada kita. Jauh lebih tinggi kepada kita. Kalau di sidang itu berbicara kepada hakimnya, selalu dimulai dengan yang mulia. Kenapa panggil hakim yang mulia? Oke, itu sebenarnya ada sejarahnya. Tapi intinya, kalau kita berbicara kepada orang yang lebih tinggi di atas kita, maka kita kasih titel, kita hormati dia. Demikian juga dengan Allah. Tetapi di saat yang sama, Allah itu adalah Bapa kita. Bapa kita, berarti dia adalah suatu pribadi yang akrab dan memiliki hubungan personal dengan kita. Punya hubungan personal dengan kita. Bagaimana caranya kita berbicara kepada Bapa kita? Dan ini suatu konsep yang tidak ada di agama atau kepercayaan lain dimanapun, yaitu Bapa kita sendiri. Kalau begitu, kita berbicara ya sebagaimana kita berbicara kepada Bapa kita, dengan hormat, tetapi tidak perlu dibuat-buat. Ya. Pernahkah ada di antara kita di sini yang berbicara kepada Bapa kita dengan kata-kata puitis? Hah? Bapa, pada hari ini anakmu datang. Pernah nggak Anda bicara begitu kepada Bapak Anda? Terus terang saya nggak pernah. Saya langsung ngomong, Pak. Langsung, Pak. Nggak ada babi ibu, cuman Pak. Satu kata saja. Karena hubungan yang sudah dekat. Karena sudah bertahun-tahun, sudah dari sejak bayi. Jadi tidak perlu banyak basa-basinya. Tidak perlu, karena saya sedang berbicara kepada Bapak saya sendiri. Ya. Ini konsep, apa yang saya harapkan? Saya sedang berbicara kepada siapa? Saya bicara kepada Bapak saya sendiri. Tidak perlu kata-kata yang puitis, yang indah-indah. Oleh sebab itu, saudara, orang Kristen Baptis fundamental tidak perlu kata-kata berbunga-bunga di dalam doa. Tidak perlu. Karena kita bicara kepada seseorang yang begitu akrab dengan kita, yang punya hubungan personal dengan kita, yang sudah bersama dengan kita sehari-hari. Ya. Bahkan begini, misalnya saya dengan mahasiswa-mahasiswi, ya, atau dengan misalnya anggota keluarga saya. Pagi sudah ketemu, siang ketemu, sore ketemu, malam sebelum tidur ketemu lagi. Kalau ketemu masih selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam nggak? Nah, kalau saya enggak. Ya. Masa kamu ketemu teman kamu, pagi udah, halo pagi Bung. Terus dia pergi minum, balik lagi, pagi Bung. Kalau saya sama Tuhan juga begitu. Saya nggak perlu setiap kali berdoa, ya Bapa yang di surga. Nggak perlu, udah langsung ngomong saja. Karena saya berdoa senantiasa. Saya berdoa senantiasa dan itu, saya sedang melanjutkan doa saya yang sebelumnya. Doa saya sebelumnya kan sudah, Tuhan, Bapa di surga, terima kasih. Masa dilanjutkan lagi, kelamaan. Menghabiskan waktu, menghabiskan kata-kata. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan di Matius pasal 6 ini? Jangan bertele-tele.
Dan bukan untuk dilihat, didengar oleh orang lain. Kalau mereka yang munafik ini, mereka berdoa panjang-panjang supaya didengar oleh orang lain. Makanya perlu, ya Bapa yang di surga, Allah Bapa yang maha kuasa, yang maha tinggi, yang layak disembah, yang kami muliakan dan kami agungkan. Kiranya pada hari ini, dengarkanlah permintaan hamba-Mu ini. Buat apa? Ya, itu untuk didengar oleh yang kiri kanannya kan? Apakah Tuhan perlu mendengar itu? Tidak juga. Ya, tidak juga. Jangan menganggap bahwa formula yang di ayat 9, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, adalah suatu mantra, suatu formula yang harus diulang dan diucapkan setiap kali kita berdoa. Ya. Bapak manapun di muka bumi ini akan bosan kalau anaknya setiap kali datang kepada dia mulai dengan kata-kata begitu. Bapak manapun di muka bumi ini bosan. Nak, ya sudah, Bapak sudah paham. Langsung saja. Ya kan? Ya sudah, oke. Mau bilang apa? Langsung. Karena Bapak kita di surga sudah tahu itu. Sudah paham. Jadi tidak perlu panjang-panjang yang ditujukan untuk manusia dengar. Jangan bertele-tele juga. Ada agama tertentu yang menggunakan penanda supaya doanya bisa dihitung sudah berapa kali. Dua, tiga, empat, dan dihitung sudah satu kali. Kemudian 2 kali lewat pakai tasbih, saudara. Ada bukunya. Ini kalau di Akan Jaya pasti tahu, di airline itu biasanya ada buku doa, gitu ya. Kalau orang ketakutan naik pesawat gitu kan, lalu kemudian dia baca buku doanya. Seolah-olah dengan membaca itu, kata-kata tersebut, ada efek tertentu, nanti akan lebih aman terbangnya begitu. Tidak akan, saudara. Pilotnya tidak mendengar doanya, bahkan pramugaranya tidak mendengar doanya. Apa yang dituliskan di buku doa itu tidak memiliki kuasa apa-apa, itu cuma kata-kata yang di-print oleh orang yang bahkan kita nggak tahu Kristen atau tidak. Kita tidak tahu. Untuk apa kata-kata kita ucapkan dengan sembarangan? Tidak ada maknanya. Oleh sebab itu, tidak perlu kita mengulang-ulang dan mengulang lagi. Doa kita menjadi panjang dan bertele-tele. Orang Kristen Baptis fundamental punya prinsip. Long prayer in private, short prayer in public. Apa artinya? Kalau kamu masuk ke tempat pribadi kamu dan kamu tutup, kamu kunci, dan tidak ada yang mendengar, kamu boleh berdoa di situ selama yang kamu butuhkan. Selama yang kamu butuhkan. Dan kamu bisa mencurahkan isi hati kamu kepada Tuhan. Dengan kata-kata yang sebagus-bagusnya, seadanya. Bahkan dengan kata-kata yang tidak bisa kamu ucapkan. Silahkan. Tetapi di publik, hal tersebut tidak diperlukan. Di publik, kita memikirkan hal yang lebih penting. Yaitu adalah kesehatian. Karena ketika kita berbicara di publik, maka yang berdoa memimpin adalah satu orang, semua yang lain harus sehati dengan dia. Maka yang dibutuhkan di sini adalah satu konsep yang benar, bahwa kita mau sehati. Kita bukan mau keindahan, kita bukan mau kepanjang-panjangan, tetapi cukup kesehatian. Oleh sebab itu cukuplah kata-kata yang sederhana, yang jelas, dan bisa didengar, bisa diikuti, bisa dipahami, dan semua orang bisa mengamini. Cukup demikian saja. Ini adalah konsep yang benar. Karena ekspektasi kita, Tuhan lebih tahu daripada kita, bahkan hal-hal yang tidak terucapkan oleh kita, sudah Tuhan ketahui. Asalkan kita sehati, Tuhan pasti akan mendengarkan dan memberikan yang terbaik. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.
Bapa di surga, kami memberikan diri kami kepadamu untuk Engkau didik dan Engkau pakai dengan cara yang sudah Engkau rencanakan. Dan dengan demikian, maka perkataan kami di dalam doa itu sungguh-sungguh benar adalah sesuai dengan kehendak-Mu. Dan oleh firman Tuhan, kami semakin mengenal Engkau, maka kehendak kami pun semakin sama dengan kehendak-Mu. Kami sebentar lagi akan berdoa sebagai jemaat. Mohon ajari kami untuk berdoa Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.